Karena dari otak ke badan itu ada namanya sistem saraf. Sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang didengar jalan lewat sistem saraf. Dia ke otak dulu, nanti otak perintahkan ke seluruh tubuh lewat sistem saraf. Ya, anak ibu bapak yang ada di dalam rahim seorang ibu kita sebut janin, ya. Nanti sewaktu lahir istilahkannya bayi, ya. Apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Kalau apa yang dimakan, diminum nanti lewat plasenta. Dia akan masuk ke tali pusat, masuk ke umbilikus atau pusarnya janin. Di sini saja halalan thayyiban sudah berlaku. Ya, nah kalau apa yang dilihat, diucapkan, didengar dan dilakukan seorang ibu terekamnya, ya, bukan didengar pakai telinga janin, bukan, tetap pakai sistem saraf ibu, ya. Dan karena janin ada sistem sarafnya juga, nanti yang terjadi langsung terekam di otak, ya. Itulah dalam Islam kita diminta sewaktu hamil, ya, berbicara yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengarkan hal yang baik-baik, ya, melakukan hal yang baik-baik. Agar apa? Ya, agar sambungan otak janin, jadi janin ini tersambung otaknya Bu Yeni, usia 2 pekan sudah tersambung, 2 pekan dalam rahim sudah tersambung. Ibu masih ingat nggak banyak larangan kalau kita lagi hamil? Nggak boleh ngomong jelek lah, nggak boleh mengata-ngatain orang, karena nanti terekam oleh janin, ya. Makanya kita diminta, ya, tiap hari melakukan hal kebaikan termasuk baca Quran. Paham Bu? Yang belum sempat waktu hamil seperti ini, silakan hamil lagi, masih ada kesempatan karena masih muda-muda banget ini wajahnya. Dan bukan hanya apa yang diucapkan ibu, ayah juga. Apa yang dibicarakan ayah itu terekam di otaknya janin. Kenapa? Lewat telinga ibu. Jadi para ayah yang rajin mendampingi istrinya hamil, ya, ngobrol sama janinnya, ya, itu terekam di otaknya janin. Maka sering bayi ini kalau sudah lahir nangis, ayahnya datang dia diam, karena sudah dengar hafal, sudah jadi bestie suaranya ayah, ya. Yang cilaka ayahnya datang tambah nangis itu bayi. Malah tetangganya datang, dia diam. Maksudnya ibu RT, Bu. Waktu ibu hamil ditemani ibu RT lebih sering. Karena suaminya, ya, LDR misalnya. Ini pengaruh sekali. Ya, pengaruh sekali. Disinilah sudah bisa kita buat sebuah ikatan antara ibu, ayah atau bapak ibu kepada si janin ini, karena terekam itu. Bahkan kalau ini bukan anak pertama, mungkin dia anak kedua, kakaknya suruh dekat-dekat untuk bicara, untuk elus-elus, untuk menjadi bestie tadi kan. Iya, mulai dari sini sebetulnya, ya. Nah, nanti pas lahir ayah, ya, punya tugas. Bersyukurlah pada saat Ananda lahir ayah ada di tempat. Kalaupun tidak ada berarti kakeknya kah atau pamannya kah, pokoknya laki-laki yang ada di keluarga dekat. Untuk apa? Azan dan qomat. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Maka pada saat diazankan tersambung koneksi neuron lafaz azan di telinga kanan atau di otak lobus, ya, temporalis kanan. Kemudian yang kiri qomat itu, ya, terjadi sambungan. Banyak bapak-bapak karena gembira banget punya anak, terutama anak pertama Bu Yeni, ya, grogi. Azannya kebalik-balik. Azannya kebalik-balik. Padahal ini tonggak untuk, ya, koneksi neuron pertama lafaz azan.
Maka saya sering tanya, Bapak gemeter? Iya Bu Aisyah, saya deg-degan. Iya, kalau gitu pakai teks aja Pak, supaya Bapak nggak kebalik-balik. Kenapa? Ini sambungan otak awal-awal, walaupun setiap hari azan. Terus kalau ada bapak-bapak azannya cuman pelan, saya suruh ulang, Pak maaf, ulang lagi. Kenapa Bu Aisyah? Gak kedengeran. Ya. Nanti saya kalau terlalu agak keras, nanti bayi lain dengar. Nggak apa-apa, bayi lain memang ayahnya sudah ya lafazkan azan 2 kali 3 kali bagus supaya lebih tebal. Bahkan memang nanti lafaz azan di telinga manusia akan diulang-ulang. Apalagi yang rumahnya dekat masjid, Masya Allah, itu akan terjadi penebalan itu azan. Maka jangan heran di usia-usia dewasa setiap dengar azan nggak usah diteriakin oleh ibu bapaknya, sudah mulai jalan untuk ya melakukan persiapan sholat, pergi wudhu, sholat gitu. Kenapa? Karena ini sambungan anak kita yang masih kecil ya, kemudian dia TK, SD, masih kita ajak-ajak, itu sengaja memang supaya sistem sarafnya semakin kuat. Dan jangan heran, jangan juga dimarahin sekolahnya. Buat apa kamu sekolah di Al-Azhar? Dengar azan aja nggak langsung sholat, ngapain dimarah? Inilah ibu julida yang pakai kol-kolah gitu, Bu, julida. Masa sekolahnya dimarahin? Memang di otaknya sambungannya belum sebanyak ibu dan bapaknya. Makanya kita perlu perkuat lagi. Ayo nak sholat nak, udah azan. Ayo nak sholat nak. Gitu loh Bu. Jadi kenapa anak-anak masih terus kita bimbing? Karena sambungan otaknya belum setebal orang dewasa. Sampai ini sepakat dulu Bu. Nah ini maksud saya kenapa ini kita berbasis neuropsikologi, supaya ngerti. Karena banyak ibu-ibu gitu. Kamu nih udah berapa kali Bunda kasih tahu kamu? Coba ingat berapa kali ya? Ya ibu aja lupa, gimana anaknya? Gimana sih? Ibunya aja nanya berapa kali Bunda bilang? Gawat. Maka ulanglah dengan penuh kesadaran bahwa memang otaknya sedang disambung-sambungkan. Nabi SAW saja mengajarkan sahabatnya itu diulang-ulang. Karena Rasulullah juga tahu Allah Ta'ala yang kasih tahu itu otak harus diulang-ulang. Ya, jadi boleh ya Bu, diulang-ulang ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Terus otak ini ada namanya neuron cermin, atau orang bilang mirror neuron. Neuron cermin. Apa Bu? Neuron cermin. Apa maksudnya Bu Aisyah? Jadi para ahli nih, dia meneliti lagi dari 100 miliar, adakah sel otak yang berperan untuk belajar? Ternyata ada neuron cermin. Jadi kalau ada seseorang, ada anak mengamati seseorang, walaupun orang yang tadi diamati tidak sengaja untuk mengajarkan, maka apa yang dilakukan orang tersebut terekam di neuron cermin. Ya, ini namanya neuron cermin. Jumlahnya 30% dari 100 miliar. Anak kecil ini pas lahir, anak bayi ya, dimana kalau nanti sudah mulai 40 hari ke atas ya, dia tengok ayahnya, tengok ibunya berperilaku, dia liatin terus, apalagi perilaku yang berulang ya. Ibu misalnya keluar dari kamar mandi, ada ibu tuh langsung betulin keset karena kesetnya miring ya. Bayinya liatin dari box tempat tidurnya, bayi itu sudah belajar untuk betulin keset. Tetapi karena kaki tangannya belum kuat tulangnya, maka dia tidak mengikutinya, tapi udah terekam ya. Maka hati-hati. Memang sekarang era digital, tapi kalau setiap hari ya sang bayi digital ini melihat perangai kita seperti ini, maka di otaknya oleh mirror neuron terekam bahwa hidup di dunia memang selalu pegang gawai. Ini
ya. Padahal neuron cerminnya ini ya kurang lebih sampai usia 6 tahun ini sedang bagus-bagusnya tersambung, Bu. Jadi harusnya diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan reality, tidak selalu dari gawai. Ya, paham ya, Bu? Bahkan betulnya ahli atau Asosiasi Pediatrik Amerika meminta agar bayi usia 0 hari sampai dengan 2 tahun jauhkan dari gadget. Waduh, Bu Aisyah, saya anak 6 bulan aja sudah mainnya gadget. Nggak apa-apa, Bu, hamil lagi nanti, lahir lagi, ikuti perintah ini. Akan jauh lebih baik daripada kakaknya nanti ya. Iya, nah ini dia ya, paham ya, Bu? Jadi bayi ini lebih senang distimulasi dengan kata-kata langsung, dengan penglihatan langsung. Dia belajar bola, dari bola langsung dengan bola yang dia lihat di gawai, itu beda sambungan otaknya, Bu. Pada saat belajar bola langsung 4 dimensi, itu sambungan otaknya nggak cuma 1 sambungan, 4 sambungan koneksinya. Tapi kalau dia belajar bola hanya dari buku atau katakanlah gawai, ya itu cuman mungkin 1 atau 2 buku, 1 sambungan, bola kalau dari gawai bisa 2 sambungan. Tapi kalau langsung bisa 4 sambungan karena 4 dimensi. Ya, Bu. Dan ajarkan bahasa yang benar. Adek makan, gitu misalnya ya. Bukan dede emam, ma menum, makan, minum. Walaupun dia jawabnya minum, itu karena giginya memang belum ada, gusinya belum kuat, lidahnya belum lentur. Jadi harus sampaikan lafaz sesungguhnya. Ya. Ahli neuroscience juga mengatakan di awal kehidupan tolong sampaikan bahasa ibu. Karena kita orang Indonesia, sampaikan dalam bahasa Indonesia dulu. Jangan campur-campur. Karena nanti sambungannya bercampur-campur. Yang bahaya adalah pada saat nanti usia sekolah, ya dia bicaranya lafaz bahasa ibunya belum lagi ya lancar, sehingga nantilah di situ pembulian temennya, ya kamu ngomong apa sih? Ya misalnya si bayi atau anak TK atau playgroup ini bahasa Inggris karena ibunya memang biasakan bahasa Inggris. Hanya karena masih tinggal di Indonesia, kemudian ibu tidak masukkan sekolah internasional, maka terjadi konflik nanti di dalam berbahasa ini, ya terutama neuroscience ini. 5 tahun ke atas belajar bahasa Inggris atau bahasa asing itu masih bagus buat anak-anak, di mana bahasa Indonesia sudah kuat dulu, ya. Karena bahasa Indonesia tuh harus dikuatkan dulu. Kecuali memang orang Amerika, orang Inggris, ya orang Arab di sana misalnya. Yang unik kalau lafaz hijaiyah lain. Itu unik. Ya. Kenapa? Karena selain nanti terekam di otak, ya, huruf hijaiyah sudah ada di jantung.